Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Anam dengan NIM C1C022158. Di sini saya akan mempresentasikan materi teori dan pengembangan hipotesis dengan mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian teori. Teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Menurut Neumann dalam Sugiono tahun 2010. Secara umum, teori mempunyai 3 fungsi, yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian suatu gejala, menurut Sugiono tahun 2010. Deskripsi teori berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah, menurut Sugiono tahun 2010, halaman 58. Materi berikutnya, langkah-langkah deskripsi teori. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber bacaan yang banyak dan relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan variabel yang diteliti. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Kemudian bandingkan dengan sumber lainnya dan dipilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kelima, baca seluruh isi topik buku sesuai dengan variabel yang akan diteliti, lakukan analisis, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Yang terakhir, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Materi berikutnya, pengertian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya melalui data yang diperoleh dari sampel penelitian. Secara statistik, hipotesis merupakan pernyataan keadaan parameter yang akan diuji melalui statistik sampel. Manfaat hipotesis menurut Furcan tahun 2004, halaman 115. Yang pertama, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Yang kedua, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang berlangsung dapat diuji dalam penelitian. Yang ketiga, hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Yang terakhir, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Berikutnya ada karakteristik hipotesis. Kriteria atau ciri hipotesis yang baik menurut Furcan tahun 2004, halaman 121 sampai 129, yaitu hipotesis harus mempunyai data jelas. Yang kedua, hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji. Yang keempat, hipotesis hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. Dan yang terakhir, hipotesis hendaknya dinyatakan sederhana dan seringkas mungkin. Jenis-jenis hipotesis. Hipotesis 0 menyatakan lawan dari apa yang diharapkan atau diprediksi oleh peneliti disebut dengan hipotesis 0, karena menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, tidak berpengaruh, atau tidak ada hubungan antara hal yang diteliti. Yang kedua ada hipotesis alternatif. Jika uji statistik menunjukkan bahwa perbedaan yang diamati terjadi bukan karena faktor kebetulan, melainkan perbedaan yang nyata serta bukti-bukti yang ada telah mencukupi, maka hipotesis 0 tidak dapat diterima. Materi berikutnya, bentuk rumusan hipotesis. Menurut Sugiono tahun 2001, halaman 83-86, menyatakan bahwa rumusan hipotesis yaitu: yang pertama ada hipotesis deskriptif. Adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Yang kedua ada hipotesis komparatif. Merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Hipotesis hubungan atau asosiatif merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih.
Materi berikutnya cara menguji hipotesis menurut Furchan tahun 2004 halaman 130 sampai 131. Untuk menguji hipotesis, peneliti harus menarik kesimpulan tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan dapat diamati apabila hipotesis tersebut benar. Yang kedua, memilih metode-metode penelitian yang akan memungkinkan pengamatan eksperimen atau prosedur lain yang diperlukan untuk menunjukkan apakah akibat-akibat tersebut terjadi atau tidak. Dan yang terakhir, menerapkan metode ini serta mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung oleh data atau tidak. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.